Bahkan dalam Alkitab itu ada tulisan-tulisan atau surat-surat Paulus ke beberapa jemaat dimasukkan ke dalam bagian Alkitab. Sehingga kalau kita membaca Alkitab, itu ada kata-kata purno juga dalam Alkitab, ada kata-kata yang nggak pantas dan sebagainya. Saat ini kita akan membahas sesuatu yang menjadi perdebatan yang tiada ujung antara umat Kristen dan umat Islam. Salah satu yang sering dibahas, tapi tidak kunjung usai adalah Alkitab dan Al-Quran, manakah firman Allah yang sebenarnya. Masing-masing agama meyakini bahwa kitab sucinya lah yang benar. Bahkan di antara golongan Islam, ada yang mengatakan, janganlah sebut kitab suci orang Kristen itu sebagai Alkitab, tapi sebut saja Bible atau sebagainya. Karena nama lain dari Al-Quran adalah Alkitab. Salah satu tuntutan yang lain adalah pemakaian kata Allah Bapa dalam Alkitab. Baik umat Islam maupun umat Kristen di Indonesia ini, mereka cenderung kurang berkenan. Ada yang cenderung kurang berkenan dengan penggunaan kata Allah Bapa tadi. Karena dari pihak Kristen mengatakan bahwa Allah itu identik dengan Tuhannya orang Islam. Nah, untuk saat ini kita ingin membahas fokus kepada antara Alkitab dan Al-Quran ini, manakah firman Allah yang sebenarnya. Yang perlu kita ketahui, sesungguhnya Alkitab, Taurat, Injil, dan Al-Quran itu bersumber dari satu Tuhan. Karena apa? Karena pada dasarnya, baik Musa, Yesus Kristus, dan Nabi Muhammad SAW ini merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam atau Abraham. Kemudian, di dalam surat Al-Imran ayat 3 dan 4 ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Taurat, Injil, dan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Lebih dari itu, Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan berfungsi sebagai Al-Furqan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Taurat dan Injil itu merupakan dari satu Tuhan, yaitu Allah, yang dia juga menurunkan Al-Quran. Pernyataannya adalah, Alkitab, Taurat, dan Injil yang manakah? Apakah Taurat, Injil yang ada saat ini itu yang diturunkan oleh Allah atau yang lain? Banyak orang Islam mengatakan bahwa Alkitab, Taurat, dan Injil yang dimaksud dalam surat Al-Imran ayat 3 dan 4 ini bukanlah Alkitab yang ada saat ini. Mereka mengatakan bahwa Alkitab yang dimaksud atau Taurat dan Injil yang dimaksud dalam Al-Quran ini telah hilang. Karena Alkitab yang ada pada saat ini merupakan Alkitab hasil kanonik. Namun kalau kita melihat dari periode sejarah, waktu, di sini bisa diketahui bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad lahir di abad ke-6. Di mana pada abad itu pada dasarnya sudah ada Alkitab kanonik. Karena apa? Karena Alkitab itu sendiri disusun pada abad 2 sampai dengan abad 4. Ringkasannya seperti ini. Perjanjian lama itu disusun antara 1500 sampai 400 sebelum Masehi. Sedangkan periode kanonisasi Yahudi itu terjadi pada sekitar 200 sebelum Masehi. Sedangkan perjanjian baru disusun 45 sampai 100 Masehi. Periode kanonisasi tahun 393 sampai 419 Masehi. Jadi pada dasarnya Alkitab yang ada saat ini atau hasil kanonik itu sudah ada pada abad ke-4, jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Pada saat itu di Jazirah Arab itu ada beberapa orang yang mereka juga mempelajari Alkitab. Tapi memang Alkitab yang ada pada saat itu tidak seperti saat ini. Dia masih berupa semacam gulungan-gulungan Alkitab.
Makanya kita bisa melihat dalam sejarah Sirah Nabawiyah ada pendeta Bukhairah, suatu contoh ketika Nabi Muhammad diajak oleh Ali bin Abi Thalib ke Syam, di tengah perjalanan bertemulah mereka dengan pendeta Bukhairah yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad inilah nanti Mesias yang dijanjikan. Sehingga dia berpesan kepada Abi Thalib supaya membawa Nabi Muhammad SAW pulang kembali ke Mekah. Karena apa? Karena ketika nanti dia sampai Syam, khawatirnya ketika bertemu orang Yahudi maka akan dibunuh. Kemudian ada tokoh lain yaitu Waraqah bin Naufal, paman Siti Khadijah, istri Nabi Muhammad. Di mana ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, ketika dalam keraguan-raguannya, maka bertemulah Nabi Muhammad SAW dengan Waraqah bin Naufal, yang dikatakan bahwa itu ada mimpi Nabi Muhammad di Gua Hiro, atau ketika saat Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hiro, itu adalah salah satu tanda kenabian atau kerasulan Nabi Muhammad SAW. Tokoh lain adalah Salman Al-Farisi, di mana Salman Al-Farisi ini sebelumnya dia berguru kepada rahib Yahudi maupun kepada pendeta Nasrani. Kemudian dia meyakini akan adanya Mesias yang akan datang tersebut, sehingga akhirnya dia ke Madinah dan akhirnya kemudian memeluk Islam. Jadi di sini bisa kita pahamin bahwa ternyata mereka orang-orang ini mengetahui ada tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad tentunya pasti dari Alkitab yang mereka pelajari, bukan dari yang lain. Ini adalah dari catatan sejarah bisa kita simpulkan bahwa sesungguhnya Alkitab yang ada pada masa Nabi Muhammad lahir itu adalah Alkitab yang kanonik ini. Berikut dengan Alkitab yang lain, karena dalam kurun waktu yang berjalan akhirnya ditemukan kitab, suatu contoh Alkitab Barnabas, Injil Barnabas, kemudian ada Gulungan Laut Mati dan sebagainya. Tapi memang Alkitab itu tidak terkumpulkan atau tercetak seperti saat ini. Nah, yang kedua, dalam Alkitab yang ada saat ini, yang diakui oleh gereja Katolik maupun Protestan saat ini, terlepas dari jumlah surat yang ada, itu ternyata terdapat beberapa ayat yang serupa dan setara dengan Al-Quran. Suatu contoh, ketika dalam Al-Quran disebutkan La ilaha illallah, ternyata dalam Alkitab ini juga disebutkan hal yang sama. Ada beberapa bagian dalam Al-Quran yang mirip dengan apa yang ada dalam Alkitab. Sehingga salah satunya dari sarjana Kristen ada Anis Soros, dia merupakan lawan debatnya Ahmad Dedat, dia membuat sebuah buku kebenaran yang diungkapkan. Anis Soros mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW ini belajar kepada tokoh-tokoh Arab Kristen pada saat itu. Nabi Muhammad mempelajari Alkitab berbahasa Arab, sehingga kemudian dia mengadopsi, menyadur, mengutip dari bagian-bagian Alkitab itu dan menyusunnya menjadi Al-Quran. Tapi ini sebenarnya tidak benar. Kenapa? Salah satunya, menurut Anis Soros sendiri, ada sebuah kisah tentang Yesus Kristus atau Isa Al-Masih yang dikisahkan dalam Al-Quran tapi tidak tercatat di Injil. Yaitu kisah di mana ketika Yesus Kristus lahir, dia mampu berbicara ketika masa bayi. Itu dikisahkan dalam Al-Quran tetapi tidak dikisahkan dalam Alkitab. Nah, saya sendiri ketika meneliti Alkitab Perjanjian Lama maupun Baru, ternyata ada 3 kisah yang sama di antara Alkitab dan Al-Quran tadi. Kisah yang pertama adalah kisah di mana Nabi Musa ingin melihat wajah Allah di Gunung Tursina. Tapi ternyata Nabi Musa itu tidak mampu melihat wajah Allah dan dia pun pingsan, gunung pun meletus. Kisah ini ternyata ada dalam kitab Keluaran maupun surat Al-A'raf. Kisah yang kedua adalah di mana Nabi Zakaria itu adalah seorang laki-laki yang tua renta, sedangkan istrinya mandul. Tapi kemudian malaikat Tuhan atau malaikat Jibril datang kepadanya, menyampaikan kepada Zakaria bahwa dia akan punya anak.
Otomatis Nabi Zakaria tidak mempercayai itu, tapi kemudian malaikat menyatakan bahwa tanda-tandanya bahwa Zakaria ini akan punya anak adalah dia tidak mampu berbicara selama beberapa hari. Kisah ini ada dalam kitab Zakaria, Alkitab Perjanjian Lama, juga ada dalam Al-Quran. Kisah yang jarang dibahas, kisah ketiga adalah di mana kisah malaikat Jibril mendatangi Siti Maryam menyampaikan bahwa Siti Maryam akan mempunyai anak. Pada Siti Maryam ini merupakan perempuan yang suci, yang dia tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Tapi karena kuasa Allah, karena kun fayakun, ditiupkannya roh Allah tadi ke dalam rahimnya, maka Siti Maryam ini bisa melahirkan anak laki-laki yaitu Isa Al-Masih. Kisah ini ada dalam Quran, juga ada dalam kitab Matius. Jadi ada berapa persamaan, tapi juga ada perbedaannya. Suatu contoh, kalau dalam Alkitab Perjanjian Lama, itu tegas iman yang diajarkan adalah iman tauhid. Semua ayat-ayat yang ada dalam Alkitab Perjanjian Lama itu mengajarkan bahwa tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Tetapi dalam Alkitab Perjanjian Baru, ini baru terjadi dualisme iman. Yang satu mengajarkan bahwa Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus itu satu pribadi yang tunggal atau doktrin iman Trinitas. Di sini Yesus disebut Tuhan. Tapi ada bagian-bagian Alkitab Perjanjian Baru yang justru menyatakan bahwa Tuhan itu esa dan Yesus Kristus adalah Rasulullah. Salah satunya yang sering saya sebut adalah Injil Yohanes pasal 17 ayat 3 yang menyatakan inilah hidup yang kekal, karena mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Satu-satunya Allah yang benar, la ilaha illallah. Yesus Kristus yang telah Engkau utus adalah Yesus, itu Rasulullah. Muara dari perdebatan antara Alkitab dan Al-Quran, Taurat, Injil, dan Al-Quran ini sesungguhnya ada di Al-Maidah ayat 44 sampai 48. Di Al-Maidah ayat 44 dan 45 disebutkan bahwa dalam kitab Taurat itu ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Orang-orang Yahudi harus memutuskan perkara berdasarkan hukum Taurat. Kemudian dalam Al-Maidah ayat 46 dan 47 dinyatakan bahwa Isa Al-Masih datang ke dunia ini, dia membawa kitab Injil yang intinya kitab Injil ini menggenapi hukum Taurat. Dan kemudian umat-umat Kristen harus memutuskan perkara berdasarkan kitab Injil. Uniknya, Yesus Kristus juga mengakui bahwa dirinya datang ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Kemudian yang paling penting adalah Al-Maidah ayat 48. Di mana di Al-Maidah ayat 48 ini disebutkan bahwa Al-Quran itu membenarkan dan mengenapi kitab-kitab sebelumnya, dan Al-Quran ini juga berfungsi sebagai batu ujian. Di mana ketika saya meneliti mulai tahun 2001 sampai 2008, saya meneliti tentang Taurat, Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kemudian saya bandingkan dengan Al-Quran, apalagi pada saat itu saya memeluk Kristen Mormon, Gereja Yesus Kristus dari Orang Suci Zaman Akhir, di mana selain Alkitab, Kristen Mormon memiliki 4 kitab yang lain. Ada 3 kitab yang lain. Yang pertama adalah Alkitab. Setelah Alkitab ada kitab Mormon, ada kitab Ajaran Perjanjian, dan ada kitab Mutiara yang sangat berharga. Keempat kitab ini kemudian saya inikan dengan Al-Quran. Nah, di situ saya melihat ada fungsi yang unik, di mana ternyata ayat-ayat Al-Quran itu bisa digunakan untuk menganalisis manakah ayat-ayat yang ada dalam Alkitab, mana yang berasal dari Allah, mana yang bukan. Yang harus dipahami di sini adalah, kalau kita berbicara Al-Quran, Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nah, pada masa turunnya wahyu ini, hanya Al-Quran yang ditulis dalam pelepah kurma, kulit binatang, dan sebagainya.
Kemudian pada masa periode Khalifah Utsman baru dikumpulkan menjadi Mushaf Utsmani. Sedangkan hadis Rasul itu diingat. Makanya selalu ada qala Rasulullah, kemudian disebutkan riwayat-riwayat. Untuk mengetahui sebuah hadis itu sahih atau dhaif itu dari siapa perawinya. Kemudian kalau kita ingin mengkaji tentang sejarah hidup Rasulullah, tentang sejarah perang semasa beliau hidup dan sebagainya, itu ada dalam kitab Sirah Nabawiyah. Kemudian ketika ada ulama-ulama yang ingin memahami, menjelaskan, menafsirkan Al-Quran, itu ada kitab tersendiri yang namanya kitab tafsir. Kemudian ada fatwa ulama dan sebagainya. Jadi intinya dalam tradisi Islam itu tidak bercampur baur antara firman Allah, sabda Rasul, kisah-kisah Rasul dan para sahabat maupun tafsir dari para ulama. Sebaliknya, dalam Alkitab kita melihat semuanya itu campur aduk. Dalam Alkitab itu ada firman Allah. Dalam Alkitab itu juga ada sabda-sabda para nabi termasuk Musa dan Yesus Kristus. Dalam Alkitab juga ada catatan sejarah. Bahkan dalam Alkitab itu ada tulisan-tulisan atau surat-surat Paulus ke beberapa jemaat dimasukkan ke dalam bagian Alkitab. Sehingga kalau kita mempelajari, membaca Alkitab, itu ada kata-kata purno juga dalam Alkitab, ada kata-kata yang nggak pantas dan sebagainya. Bahkan ada nabi-nabi seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman yang dikatakan berzina dan sebagainya. Itu banyak kata-kata yang dalam Alkitab itu yang tidak sopan. Inilah yang perlu dikaji. Makanya ada sebuah nasihat dari Nabi Muhammad kepada Umar bin Khattab. Ketika pada saat itu Umar bin Khattab memegang guluman Alkitab. Nabi Muhammad menyampaikan kepada Umar bin Khattab, seperti ini redaksinya, apakah engkau dalam keraguan wahai Ibnu Khattab? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku telah datang kepada kalian dengan sesuatu yang putih bersih. Jangan kalian bertanya kepada ahli kitab tentang sesuatu. Bisa jadi mereka memberitahumu kebenaran, lalu kamu mendustakannya. Dan mereka memberimu kebatilan, lalu kamu membenarkannya. Hadis riwayat Al-Darimi nomor 441. Jadi di sini dengan jelas Rasulullah bukan melarang. Tapi hadis ini menekankan kehati-hatian supaya Umar bin Khattab dan termasuk kita umat Islam, ketika kita memegang atau membaca Alkitab Bible ini kita harus hati-hati. Karena apa? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, ketika orang-orang itu atau para pendeta, para rahib mereka atau umat Kristen itu sendiri menyodorkan kepada kita ayat-ayat Quran yang ada kebenaran. Ayat-ayat Quran yang ayat-ayat Alkitab yang ada kebenarannya, lalu ternyata kita mendustakannya. Padahal sesungguhnya ayat-ayat Alkitab tersebut memang benar-benar dari Allah. Suatu contoh tadi, ketika Yesus bersabda, inilah hidup yang kekal karena mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di sini dengan jelas disebutkan bahwa Allah itu esa, la ilaha illallah, dan Yesus Kristus itu utusan Allah. Nah, di sini tidak bertentangan dengan Al-Quran. Jadi pada dasarnya ini adalah sebuah kebenaran. Walaupun harus tetap berdasarkan kebenaran Al-Quran tadi. Nah, kalau kita mengingkari kebenaran ini, padahal ini berdasarkan dari Allah, maka kita pun berdosa. Sebaliknya, ketika ada ayat Alkitab yang ternyata itu adalah kedustaan atau merupakan tulisan tangan manusia, kita tergesa-gesa membenarkannya, maka khawatirnya kita tersesat. Jadi dari fokus penelitian saya menyimpulkan bahwa dalam Alkitab yang ada saat ini, atau Bible, baik itu perjanjian baru maupun perjanjian lama, masih ada ayat-ayat Allah, firman Allah yang sebenarnya
serta sabda-sabda para nabi. Kuncinya adalah bagaimana ayat-ayat itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Selama ayat-ayat itu sesuai dengan Al-Quran, bisa diyakinin kebenarannya. Tapi ketika ayat-ayat tadi, misalnya yang menyebutkan Yesus Tuhan, itu tidak sesuai dengan Al-Quran, maka kita berhak mendustakannya. Untuk mengetahui pembahasan lebih lanjut tentang diskusi ini, tema yang saya sampaikan saat ini, maka bisa dibaca di buku saya yang berjudul Alkitab versus Al-Quran, manakah firman Allah yang sebenarnya. Insya Allah di buku ini saya akan kumpas tuntas tentang bagaimana perdebatan Al-Quran dan Alkitab ini. Benarkah Alkitab yang ada sekarang ini merupakan dari Allah atau hanya merupakan tulisan tangan manusia? Nanti akan saya tunjukkan mana ayat-ayat Alkitab yang bertentangan dengan Al-Quran, sebaliknya mana ayat-ayat Alkitab yang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Sehingga semoga melalui buku Al-Quran versus Alkitab Bible ini, manakah firman Allah yang sebenarnya, kita bisa menyimpulkan, bisa menggali lebih dalam tentang kebenaran Al-Quran, kesempurnaan ajaran Islam.